Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bustaminarda. Pada kesempatan ini kita ketemu di Bustaminarda Channel. Tolong tonton habis bincang-bincang kita ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang Undang-Undang Omnibus Law, undang-undang yang sekarang sangat-sangat ribut pembicaraannya di tanah air kita. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama sekali para pekerja, para pengusaha, dan berbagai pihak lainnya. Sekarang saya mau lihat atau mau bincang-bincang tentang bagaimana sesungguhnya undang-undang ini buruk baiknya untuk kita bersama. Pertama saya ingin lihat bahwa bagaimanapun undang-undang ini tentu ada manfaatnya bagi kita bersama. Tidaklah mungkin pemerintah dan DPR atau pemerintahan kita membuat suatu undang-undang yang keberpihakannya kepada suatu kelompok masyarakat dan ketidakberpihakannya kepada suatu kelompok masyarakat tampak dengan jelas atau sangat kentara. Tidak mungkin. Bagaimanapun kita harus mengatakan bahwa pemerintahan kita, eksekutif dan legislatif, bagaimanapun pasti akan berpikir bagaimana suatu undang-undang yang dibuatnya punya manfaat yang banyak untuk seluruh warga negara, untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh rakyat dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dan lebih-lebih lagi dalam jangka panjang. Sekarang saya mau melihat sesungguhnya undang-undang khususnya yang tentang cipta kerja itu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi saya melihat undang-undang cipta kerja ini di satu sisi kalau kita lihat positifnya, dengan adanya undang-undang ini kita terutama sekali generasi muda kita yang ingin mendirikan usaha, yang ingin mendirikan perusahaan, itu akan lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelum ini. Apapun alasannya, kita harus mengakui bahwa selama ini birokrasi atau urusan yang harus dilewati oleh seseorang yang ingin mengurus izin usaha, ingin mengurus perusahaan atau badan hukum perusahaan, itu sangat berat, sangat sulit, berputar-putar, berbelit-belit. Dalam berputar atau dalam banyaknya birokrasi itu, dalam susahnya mengurus itu, di sanalah korupsi menjadi merajalela. Sehingga bagi generasi muda kita, bagi orang yang baru akan menjadi pengusaha, yang baru akan terjun ke dunia usaha, itu sebelum dia mendirikan usaha, dia sudah balik kanan gerak. Kenapa? Mengurus izinnya sulit sekali. Ini fakta, saya pernah mengurus izin. Fakta, anak saya pernah waktu jadi mahasiswa mengurus izin sampai menangis-nangis. Berbulan-bulan. Yang katanya urusannya satu pintu bisa dalam sekian hari, dalam sekian jam, itu tidak benar. Banyak jadi urusannya. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, mudah-mudahan kalau memang pasal-pasalnya telah membuat pengurusan izin begitu mudah, tidak harus siup, harus situ, harus ini, harus itu, tidak begitu. Hanya bisa dengan terdaftar saja. Kemudah.
Yang membuat susah itu sudah urus izin ini lagi. Sudah urus izin ini lagi. Sudah urus ini lagi. Itu yang bikin susah selama ini. Itu yang bikin panjang persoalannya. Sehingga orang yang ingin berusaha, anak-anak muda khususnya yang begitu tamat kuliah, yang begitu tamat sekolah, yang begitu dalam kuliah atau dalam sekolah, ingin berusaha, ingin membuat CP, ingin membuat PT, wah kewalahan. Mengurus izinnya tidak mudah, sulit, berputar-putar, berbelit-belit. Sudah urus izin ini lagi, siupnya lagi, situnya lagi, izin usahanya lagi, izin ininya lagi, izin itunya lagi. Padahal kalau memang diperpendek seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, bisa kan? Jadi kita melihat positifnya undang-undang ini ada untungnya untuk, terutama sekali untuk generasi muda, untuk yang baru-baru akan menjadi pengusaha. Kalau yang sudah besar-besar, kalau sudah konglomerat, dia ngurus. Dia sudah punya tenaga yang mengurus. Dia sudah punya anak buah yang ngurus. Dia sudah punya uang banyak untuk ngurus. Seberbelit apapun dia mudah aja ngurusnya. Yang sulit bagi yang baru, uang tidak ada untuk mengurus izin. Cara mengurus izin susah. Nanti sampai di tempat pengurusan izin berbelit-belitnya bukan main. Sudah urus izin ini, izin itu lagi. Akhirnya generasi muda kita daripada susah-susah mengurus izin usaha, daripada susah-susah mau jadi pengusaha, lebih baik kita jadi karyawan saja. Melamar, sudah melamar, besok kalau disetujui, kalau terima kita langsung kerja. Bulan besoknya, bulan baru kita udah terima gaji. Tidak payah-payah katanya. Itu. Kenapa kita susah-susah? Sudahlah diurus izin, kadang-kadang sudah ngurus izin sudah dapat, usahanya tidak jalan. Urus izin yang baru lagi, sulitnya bukan main, dan tidak jalan lagi. Untuk mengurus izin habis waktu sekian lama, habis uang sekian banyak. Ini memang kalau mengurus izin, ada juga yang berpendapat jika kira izin dengan cara gini, nanti birokratnya memperlambat. Di sini nanti jalan untuk birokrat memperlambat pada undang-undang Cipta Kerja yang baru ini, kita lihat sudah diperhitungkannya. Apanya yang perlu diperlambat? Kalau hanya mengurus sampai terdaftar, ya terdaftar. Mau diperlambat sampai kemana? Mau perlambat sampai kemana? Itu. Jadi tidak ada kesempatan atau berkurang kesempatan bagi birokrat untuk mempersulit masyarakat mengurus izin. Ini baiknya. Kalau ini yang terjadi, UMKM akan mudah mengurus izin. Kalau saya berpatokannya bukan ke UMKM saja, tapi anak-anak muda. Saya punya prinsip, anak muda kita harus didorong untuk menjadi pengusaha. Tamat sekolah harus jadi pengusaha. Tamat kuliah harus jadi pengusaha. Tanpa modal harus jadi pengusaha. Nah, kuncinya mengurus izin jangan sulit. Jangan banyak betul izin yang harus diurus. Kalau ngurus PT ya sampai terdaftar PT ya sudah. Kan tak akan lari dia tuh. Jadi itu. Jadi ini saya memang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang saya dukungnya cara pengurus izinnya mudah. Itu. Sekarang mempersempit pintu kesempatan bagi birokrasi yang berada di perizinan untuk memperpanjang-panjang orang mengurus izin. Sebab tidak banyak lagi izin yang harus diurus untuk mendirikan sebuah perusahaan. Tidak banyak lagi yang perlu mereka urus. Ini. Kita harapkan nanti banyak anak muda yang ingin jadi pengusaha, malas menjadi karyawan. Karena lebih mudah mengurus izin perusahaan, lebih mudah mendirikan sebuah PT, sebuah perusahaan, sebuah CP. Mereka sudah jadi direktur dibandingkan melamar pekerjaan, harus mengurus SKCK, harus mengurus kesehatan, harus mengurus ini itu. Nah, tidak apa-apa. Sebaiknya untuk mengurus masuk melamar pekerjaan dipersulit.
Tidak apa-apa. Supaya orang Indonesia ini jangan maunya hanya jadi karyawan saja. Sebab selagi suatu negara seperti Indonesia ini, generasi mudanya hanya kecenderungannya untuk jadi karyawan saja, untuk jadi pekerja saja, negara ini tak bakalan jadi negara sejahtera. Tak bakalan. Untuk itu, mari kita perbanyak generasi muda kita jadi pengusaha. Minimal syarat suatu negara itu sejahtera 2% penduduknya harus jadi pengusaha. Bukan 2% penduduknya harus jadi pekerja, harus jadi pegawai. Tapi minimal 2% penduduknya harus jadi pengusaha. Itu minimal. Bayangkan Singapura sudah berapa persen sekarang. Amerika sudah berapa persen sekarang. Australia sudah berapa persen sekarang. Negara-negara maju sudah berapa persen. Kita di beberapa persen sekarang. Jadi kepada generasi muda saya harapkan, pergunakan kesempatan undang-undang cipta kerja ini untuk mendirikan perusahaan. Anda baru semester 2 contohnya. Anda bikin usaha sebuah PT. Dengan tidak sulit Anda dapatkan, Anda sudah jadi direktur. Anda usahakan terus-menerus sehingga nanti begitu Anda tamat, Anda tak perlu lagi melamar pekerjaan, tetapi Anda mencari orang, menunggu orang yang melamar pekerjaan di perusahaan Anda. Itu saya lihat. Jadi positifnya undang-undang cipta kerja ini saya lihat itu. Ini tidak begitu berdampak kepada konglomerat. Karena konglomerat sesulit apapun dia bisa ngurus. Yang ngurusnya bukan dia. Yang ngurusnya pegawai dia. Dia tidak tersangkut uang. 1000 pun jenjang birokrasinya. Dia bisa dia sogok aja kalau dia mau nyogok. Yang anak-anak baru tamat kuliah dengan apa disogok? Anak-anak tamat kuliah bagaimana mempercepat birokrasi? Bapak kalau ingin cepat, tolong Pak, jalan tolnya ini. Mana uang tak ada. Tak ada uang. Untuk beli kertasnya tak ada uang. Untuk memprint surat-suratnya tak ada uang. Printer pun di rumah tak ada. Nah itu. Itu saya lihat positifnya. Sebab selama ini kita telah mengaji negatif. Positifnya. Namun demikian, undang-undang cipta kerja ini negatifnya memang tidak memberi ruang yang baik kepada pekerja. Itu aja. Contoh, ada keuntungan-keuntungan pada pekerja yang dikurangi. Ada. Ini negatifnya. Kalau pekerja selama ini mendapat ada jangka waktu dia menjadi pegawai outsourcing, sekarang bisa seumur hidup, itu negatifnya. Ini yang harusnya kita sorot. Bukan semuanya kita negatifkan. Tapi ini perlu perbaikan mungkin. Perlu ini diperbaiki yang negatif-negatif ini. Tapi bukan berarti semua undang-undang ini negatif. Bukan semua. Bukan. Apakah undang-undang ini bertujuan bagaimana supaya pekerja-pekerja ini alih profesi aja jadi pengusaha? Tak hendak tahu juga. Tapi bisa jadi begitu. Kalau sudah sulit menjadi pekerja, tidak banyak lagi menjadi pekerja ini kesempatan yang diberi peluang mudah-mudah. Nanti kalau lebih mudah menjadi pengusaha daripada jadi pekerja, lebih baik jadi pengusaha. Tidak usah jadi apa? Mengapa jadi pekerja? Sekarang ini kenapa orang di Indonesia ini berduyun-duyun jadi pekerja, berduyun-duyun jadi pegawai? Karena mudah jadi pegawai dibanding jadi pengusaha. Jadi pegawai melamar sekarang, lengkap perisa syarat, masuk sekarang, bulan besok terima gaji. Jadi pengusaha mengurusin izin berbulan-bulan, setelah izin dapat susah pula menjadi usaha, meminjam PT di bank berbelit-belit. Yang boleh minjam PT di bank itu yang dapat kesempatan hanya konglomerat besar.
Bank baru percaya kepada pengusaha kalau pengusaha itu sudah punya aset, sudah mulai berusaha. Yang baru berusaha tidak bisa minjam di bank, tidak bisa minjam uang di bank. Itu selama ini terjadi. Itu yang terjadi selama ini. Untuk itu, nah, kita dengar bagaimana kita melihat bahwa bukan seluruh undang-undang ini negatif. Tapi positifnya begini, negatifnya begini. Begini. Kalau Anda ingin jadi tuan di rumah sendiri, kalau Anda ingin menjadi nanti pengendali ekonomi di negara Anda harus gunakan kesempatan undang-undang kinerja yang baru ini untuk jadi pengusaha. Dari sejak sekolah, dari sejak SMA, dari sejak STM, dari semenjak kuliah di perguruan tinggi, Anda terjun ke dunia usaha. Sebab mengurus izin sangat mudah. Jangan Anda biarkan kesempatan mudah mengurus izin ini dimanfaatkan oleh bangsa lain, dimanfaatkan oleh orang-orang yang telah senior, yang telah sukses. Anda harus lakukan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat positifnya undang-undang ini. Mari kita lihat negatifnya undang-undang ini. Mungkin saja undang-undang kinerja ini mempersulit orang, membuat orang lebih berminat jadi pengusaha dibandingkan jadi pekerja. Suatu saat nanti mudah-mudahan Indonesia akan mengimpor tenaga kerja asing ke negara ini sehingga kita semuanya di sini jadi pengusaha. Itu yang kita inginkan. Jangan kita yang menjadi pekerja ke negara lain, karena di negara kita peluang pekerjaan sudah susah. Itu yang susah, itu yang tidak baik. Tapi kalau kita mengambil tenaga kerja asing karena kita di sini tidak mau jadi pekerja, tapi kita pengusaha semua, bagus. Itu saya lihat, bagus. Sekarang saja saya banyak melihat itu. Karena adanya sulitnya ekonomi, karena sulitnya kerja di perusahaan. Banyak sekarang yang begitu di PHK dia buat usaha. Mudah-mudahan ini sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.